Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, tema kajian akhlak kita malam hari ini adalah pengaruh at-takasur terhadap perilaku sehari-hari. Pengaruh at-takasur terhadap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca definisi dari at-takasur, sebelumnya juga pernah kita membahas tentang at-takasur ini. Salah satu definisi at-takasur itu Bapak Ibu, dua pihak atau lebih yang bersaing dalam memperbanyak harta, kedudukan, pengikut, pengaruh, agar lebih dibandingkan yang lain. Itu salah satu definisi dari at-takasur. Jadi ada persaingan di situ. Ya, dua pihak atau lebih yang saling bersaing dalam memperbanyak harta, memperoleh kedudukan, pengaruh, agar lebih dibandingkan yang lain. Kemudian muncullah terjemahan at-takasur itu adalah bermegah-megahan. Alhaakumut takasur diterjemahkan bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi banyak kelalaian yang disebabkan at-takasur, termasuk perilaku yang menyimpang. Kalau lalai itu kan ada penyimpangan akibat perilaku at-takasur itu kan itu. Salah satu contoh Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada cerita. Ibu ini cerita bahwa suami keponakannya, Pak, itu keponakannya manusia kan? Suami keponakannya mengadu kepada beliau kalau istrinya itu hobi sekali gonta-ganti baju baru. Jadi istrinya ini keponakan dari ibu, hobi bananya deh, gonta-ganti baju baru. Heran lo lakinya Pak, kok hobi banget beli baju baru. Ternyata menurut suaminya, istrinya ini Pak sedang bersaing dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah polo saingannya. Kecek suaminya ke ibu kok teh ya, yang disaingi kok orang badagok loh. Kedua-duanya bakarajo. Awak seorang bakarajo, orang rumah tak bakarajo loh. Itu tidak bisa mengalahkan tetangga sebelah. Kepala sasa angok tuh. Tidak juga kalah orang tua. Ini badak. Salah mencari lawan. Cuman ya, persaingan itu ada gitu. Tidak mau kalah kok. Ya, tidak mau kalah. Dan yang parahnya lagi, istrinya ini berani membuka hutang tanpa sepengetahuan suami, Pak. Lebih parah loh. Sudahlah gonta-ganti baju, wah pandai lo bautang seorang tanpa tahu laki, Pak. Kela santiang ibu. Dia buka utang seorang, Pak, tidak tahu lagi. Karena itu pengaruh at-takasur. Dan memang diakui oleh istrinya, Pak. Dan terakhir ceritanya, lah dia tahu deh ibu itu BPT kan dari berusia. Baru dia mengecek orang rasa dak bisa lo saing orang tua aja. Lama sampai di sekolah lain mengaku dah gitu. Ya betul. Jadi mengakunya Pak bahwa gonta-ganti baju sampai inyo bautang tanpa sepengetahuan suami itu karena dia tidak mau kalah dengan tetangga sebelah, Pak. Tak mau kalah dia.
Dan akibat dari at-takasur itu, itulah hebatnya. Kadang yang orang rumah pun tidak kerajo, Pak, tapi lebih bagak dari laki. Ini tidak kerajo loh. Tapi bisa yang membelakan lakinya, Pak. Karena lakinya cerita, ketek itu. Aco awak kena hari di nyate. Nah jalan orang rumah tidak kerajo, padahal mari awak-awak yang kerajo. Kan itu lo kecek-kecek. Itu bahar. Ya Bu, ada lo orang rumah tidak kerajo, suami nang kerajo, berani lo orang rumah tuh mari laki nang kerajo, Bu. Ya, luar biasa. Ada model itu, Bu. Hah? Ada ya? Tak kecek ambo, Pak Yuki. Kalau istri tidak kerja itu tidak ada. Rupanya bagainya. Tidak payah lo akal ambo menerima. Sudahlah tidak karajo, Pak. Manampung tuh. Bagak lo laki. Hebat. Ya, karena ceritanya begitu. Acok kan hari, acok di pabodohan di bini gua. Ya. Maka tidak bodoh, badak lagi cen bodoh mencari piti tidak pandai. Luar biasa itu, Pak. Itu kan pengaruh dari at-takasur. Karena keinginannya bersaing dan itu memang diakuinya, Pak. Kalau mas sampai di situ setet yo selama ku yo rasu kalah lo durang sebalah tuh. Nyelawan juga habis lah. Tidak mau gua bayang-bayang kan itu. Tidak mau gua bayang-bayang. Ya, tunggu. Makanya saya sering membahas Bapak Ibu, kalau menurut Kiai Haji Hasyim Muzadi, Pak, kecerdasan itu sangat erat kaitannya dengan jiwa. Waktu itu ada Pak Mahfud MD, mungkin Bapak Ibu ada mendengar potongan video itu. Kecerdasan itu sangat erat kaitannya dengan jiwa. Seorang profesor sekalipun, kalaulah kaniari di bini, kane jiwa jadi bodoh mendadak profesor. Itu Kiai Hasyim Muzadi. Itu terpaksa merupu saya Pak Mahfud MD lah kan, ya betul. Itu kecek Pak Hasyim Muzadi, Pak. Jadi walaupun profesor lakinya, cerdas itu kaitannya dengan jiwa. Kok kaniari di bini langsung kane jiwa rusak, maka profesor itu langsung bodoh mendadak. Berarti termasuk awak juga kalau ada adik di bini langsung bodoh awak. Kane perasaan terus gitu. Perasaan ada hubungannya dengan kecerdasan kata beliau. Kalau perasaan sudah kena kecerdasan jadi rusak, maka jadilah profesor bodoh mendadak. Betul, maka ibu kan adik-adiknya laki. Ya. Dia bodoh mendadak dia. Langsung tidak ada harga diri kalau kena adik bini itu, Pak. Boleh kena adik itu dia kurang rabi loh, dia 2 kali kanan. Ya. Nah, itu bahasanya adalah hormat. Hormat. Ini sedikit menambahkan. Makanya kalau di dalam hadis Nabi, Bapak Ibu, idza shallatil mar'ah khamsaha wa shomat syahroha wa ata'at zaujaha, apabila seorang perempuan sholat 5 waktu puasa Ramadan dan taat pada suami. Taat itu, Bu, itu arahnya kepada hormat itu. Hormat, Pak. Bukan cinta, hormat. Karena cinta dan hormat, sekali lagi, itu 2 hal berbeda. 2 hal berbeda. Tanyalah kau orang rumah yang suku mari laki, cinta enggaknya ke laki? Pastinya menyebut cinta, Pak. Tapi hormatnya kurang. Karena istri yang mencintai suami tidak serta-merta dihormat, Pak. Belum tentu. Itu contoh tadi, Pak. Ya, makanya di hadis Nabi itu atau ats itu bukan cinta dia, Pak, tapi lebih kepada hormat. Ya. Banyak hari ini Bapak Ibu keluarga yang hanya dibangun dengan rasa cinta tapi tidak ada hormat. Hambar rumah tangga itu, hambar. Ya. Karena tidak ada rasa hormat istri kepada suami. Hambar. Pas meninggal orang rumah tidak tanggung larwong, karih sejadi-jadi larwong.
Tahu orang saudara. Bakok malaruah karena cinta. Kecek tetangga sebelah. Itu ari-ari itu lelaki itu. Mati laki baru tahu rasul. Rupanya nan malaruah pak hobi mari laki. Kenapa dia bisa menangis? Karena boleh jadi memang dia mencintai suaminya. Tapi hormatnya kurang pak. Karena dia suka bahwa mari laki. Berarti beda dua hal. Hormat dan cinta itu dua hal berbeda. Ada seorang anak bilang, Pak, mau tadang mana? Bako ibu tu ajok taman nuang kini, banyak ke taman nuang. Takana apa nanacok nyari ibu. Itu kecil anak apa? Ya bu, ya. Kecil anak. Bako ibu tu ajok taman nuang. Nyata bayang ajok mari apa dulu aja. Tabagaran kamu udah tahu Pak. Jadi ibu-ibu kalau hobi mari laki, meninggal laki, itu bayang-bayang dulu tuh. Ajok lo taman nuang hobi mari laki. Masya Allah. Jadi hormat dan cinta gitu, dua hal berbeda. Ya. Maka sebuah keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik kalau mampu memadukan antara cinta dan hormat. Ini tidak bisa hanya bermodalkan cinta itu tidak bisa. Hormat itu penting. Ya. Kalau tadi kan bahasanya cintanya ada tapi hormatnya tidak ada, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menurut informasi semenjak istrinya itu bersaing dengan tetangga sebelah, lacok kan hari di pabodohan dek gara-gara ada pandai mencari pinti kan itu cerita. Ya. Tapi setelah itu informasinya istrinya insya Allah akan berubah. Kan. Sampai saya hubungkan juga dengan kurban ya Bapak Ibu di kajian-kajian saya sampaikan. Saya jadi bertanya juga nih Bu. Saya pernah bertanya di sebuah masjid. Karena saya lihat di pendaftaran kurban itu kok banyak nama ibu-ibu dari apa-apa. Kamu udah tahu di situ mana? Jangan banyak loh nama ibu-ibu ya Pak. Enggak, aku juga bertanya loh Pak. Ketua aja, kok banyak ibu-ibu yang mendaftar dari apa-apa. Aja ya ketua itu Pak. Yang macik piti kan ibu-ibu. Jadi kalau macik piti ibu-ibu apa-apa tak bisa kurban kan? Ini ibu-ibu macik. Ya kita berbaik sangka saja. Boleh jadi mungkin gantian Pak. Tahun kepatang mungkin nama suami. Apes kalau tahun kini nama orang rumah Pak. Ya kan serentak loh ibu-ibu kemudian itu sudah pasti nama ibu-ibu yang banyak. Atau boleh jadi mungkin mohon maaf banyak ibu-ibu jamaah di tempat tersebut yang mungkin suaminya sudah meninggal sehingga kemudian nama dialah yang didaftarkan sebagai peserta kurban. Boleh jadi, tapi boleh jadi salah satunya karena ada istri-istri yang egois. Kenapa? Karena boleh jadi yang bekerja dia Pak, suami tidak kerja itu ke suami lo itu mendaftar kurban. Jadi boleh jadi ada memang perempuan-perempuan yang mendaftar kurban itu karena ego Pak. Tapi tidak dirasakannya kehormatan suami kok Pak. Yo ke Mas Haji nyecalik diurang kan namanya tidak ada Pak, nama bini lain. Ibu yo artis. Ya. Ini bukan masalah ganti-gantian, tapi masalah ada rasa lebih baik itu. Ego namanya. Ada itu Pak. Ya. Tidak dibaca perasaan suami, ya kan? Suami agak taibo gitu. Ya, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu bayangan. Ya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian saya bilang begini. Kalau suami yang mendaftar sebagai peserta kurban, biasanya jarang orang nanya Pak, orang rumah Pak di mana kurban? Biasanya kalau orang rumah yang mendaftar Pak, nyatanya apa di mana kurban Bu? Apanya Ibu menjawab ini cie?
Itu pula keutamaannya kalau mendaftar itu atas nama suami. Nah, itu kan saya saja yang berpikir itu Pak. Tapi memang euro Pak. Ya. Aduh kadang-kadang ditanya di jamaah, Pak ada satu apa kurban ini? Hah, satu? Tidak ada nama apa? Atau nama orang rumah Hambo? Nama ibu tidak familiar di komplek. Yang familiar itu nama apa? Jadi orang berpikir Pak, kalau tidak satu kurban, padahal nama istrinya, nama istri. Tapi balik lagi, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, semoga itu tidak bermaksud mengurangi makna sebuah ibadah. Tapi boleh jadi sekali lagi, ya, ada bahasa seorang istri tidak hormat terhadap suaminya, tidak hormat, ya, sehingga kemudian suami merasa ya bahwa dia direndahkan, direndahkan. Baik, kita balik lagi mengenai at-takasur tadi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau berbicara tentang at-takasur itu berarti berbicara tentang persaingan dia. Pengaruhnya kalau dalam keluarga seperti yang kita baca tadi itu salah satu. Ya. Akibat memang ada keinginan untuk bersaing. Makanya menurut ulama antara bersaing dengan berlomba itu dua hal berbeda Pak. Ada persaingan, ada perlombaan. Ya. Kalau persaingan itu biasanya dimaknai konotasinya negatif. Kalau berbicara tentang persaingan, beda dengan berlomba. Makanya kalau persaingan itu biasanya akan memunculkan yang namanya permusuhan, kedengkian, iri. Kalau memang kita memaknainya persaingan. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu merasa tidak nyaman, tidak senang dengan tetangga yang boleh jadi kehidupannya lebih baik daripada kehidupan kita, boleh jadi kita terjebak dengan at-takasur. Kita menganggap bahwa tetangga kita itu adalah pesaing kita. Makanya itu at-takasur. Coba evaluasi diri kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau ada merasa tidak nyaman kita Pak dengan yang diperoleh tetangga kita, teman kita, saudara kita, maka sebenarnya kita itu terjebak dengan at-takasur ini. Karena kita menganggap tetangga kita pesaing kita. Kalau pesaing kan begitu kan? Ya. Kalau kita menganggap itu pesaing kita. Kalau pesaing kita tidak mau kalah. Beda dengan berlomba. Makanya kalimat berlomba itu biasanya ditambah dengan kebaikan. Ya kan? Fa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ya. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu berbeda dengan persaingan. Kalau persaingan ada kalah dan ada menang, Pak. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, itu yang mungkin kita perlu memahami berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau dijelaskan oleh para ulama, berlomba-lomba dalam kebaikan yang menjadi target bukan menangnya, tapi kebaikannya, Pak. Itu bedanya. Kalau persaingan enggak. Makanya mendongkak orang namun, Pak. Ya. Manekal orang namun. Menjatuhan orang namun. Karena targetnya itu adalah menang. Tapi kalau berlomba dalam kebaikan, targetnya bukan menang, targetnya itu adalah kebaikan. Namanya saja kan berlomba dalam kebaikan. Jadi perlombaan itu kebaikan targetnya, Pak. Jadi dinyo, Pak, ndak baa ndak manang. Biarlah kawannya itu dan manang. Biarlah awak mundur. Yang penting kawan kau bisa maju. Biarlah
awak tidak dapet, yang penting saudara kita itu dapat. Itu yang makanya disebut berlomba dalam kebaikan dia, Pak. Beda dengan persaingan. Beda dengan persaingan. Bagaimana kita dalam keseharian kita dengan tetangga, dengan saudara kita? Apakah itu dimaknai persaingan atau berlomba dalam kebaikan, Pak? Kalau berlomba dalam kebaikan, sekali lagi, kita mungkin kalah dalam memperbanyak harta, tapi dalam soal kebaikan kita tetap mendapatkannya. Itu yang disebut berlomba dalam kebaikan, Pak. Beda dengan persaingan. Umpamanya Bapak Ibu, dengan bersabar kita mengalah, orang yang dapat kita tidak dapat. Dari sisi persaingan memang kita tidak menang, karena orang yang dapat. Tapi dari sisi kebaikan kita dapat. Kenapa? Karena ada namanya sabar. Ada namanya sabar, Pak. Sampai saya ada sebuah pertandingan lomba maraton. Pertandingan lomba maraton. Jadi yang nomor 1 itu, karena sesuatu hal, Pak, Allah hampir sampai di finish lagi, Pak. Hampir lagi sampai di finish. Ternyata kram kakinya. Apa yang dilakukan oleh yang nomor 2? Kalau dimaknai persaingan, Pak, selesai dia tuh. Ini dapat ame, aku yang dapat perak. Kalau dimaknai persaingan. Tapi apa yang dilakukan orang ini, Pak? Saya lihat itu di video, sangat luar biasa, inspiratif itu. Yang dilakukan oleh orang yang kedua itu, Pak, datangi pelari yang pertama, Pak, bimbing, menekak-nekak jalan sampai ke finish, Pak. Yang finish siapa? Dia dulu finish, baru dia finish. Artinya kalau berbicara tentang persaingan, dia kalah, Pak. Tapi kalau berbicara tentang perlombaan dalam kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan itu. Itu yang disebut perlombaan dalam kebaikan. Tidak ada istilah iri, dengki, rasa kalah, diurang. Tidak ada, Pak. Karena kalah dan menang itu ajalnya di persaingan, Pak. Tapi kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, yang menjadi target itu bukan kalah atau menang, Bu. Tapi yang menjadi target itu adalah kebaikan. Itu bahayanya atakasur ini, Pak. Kalau atakasur, targetnya itu menang terus, Pak. Ini tidak peduli dia orang. Tidak peduli dia, Pak. Ya. Makanya kan kalau di dalam jual beli, contoh, tidak boleh menawar apa yang sudah ditawarkan orang, tidak boleh membeli apa yang sudah menjadi pembelian orang, tidak boleh meminang orang yang sudah dipinang oleh orang. Itu kan adab-adab itu. Kalau soal bersaing boleh jadi, Pak, aku nalah ditawar orang tuh, Pak, nyuambil. Ya kan dalam jual beli itu kan tidak boleh tuh, Pak. Orang tuh sedang dalam akad tuh, ya, dalam tawar menawar, Pak. Anggaplah dia bisa menjual lebih murah dari orang lain, tapi orang tuh sedang dalam, kan tidak boleh, Pak, menawarkan barang kepada orang yang sedang ada penawaran. Mundur kan. Tapi kalau persaingan tidak namu tuh, Pak. Dia nama apa? Ambu punya mirip sama barang apa itu? Berapa tuh menjual? 50. Ambu bisa 30. Padahal orang belum selesai. Itu jahitnya kalau orang atak kasur, Pak, tidak peduli. Yang penting untung dapat dia bawa orang-orang. Bagaimana aturan Allah dilanggarnya itu, Pak. Kalau berbicara tentang at-takasur, tidak ada kepeduliannya. Ini yang menarik apa yang dibahas oleh para ulama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bedanya persaingan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Persaingan selalu ingin, Pak, dia lebih dibandingkan yang lain. Tapi kalau berlomba dalam kebaikan, boleh jadi dari sisi dunia dia tidak mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang itu, Pak. Tapi dari sisi kebaikan dia mendapatkan kebaikan itu. Itulah yang disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Targetnya itu kebaikan, Pak. Targetnya kebaikan. Makanya bahasa mengalah,
bahasa menduduan orang, Pak, itu tidak main-main keutamaannya itu, Pak. Bukan tidak bisanya, Pak. Anu tidak bisa. Tapi bahasa mengalah itu, Pak. Tapi lapar juga, tidak Pak. Ambo dulu tidak masalah. Kan itu. Ya, itu deh. Beda dengan at-takasur. Ya. Bahkan kalau dalam adab-adab di waktu antri, Pak, itu kan tampak juga pengaruh dari at-takasur. Ada orang yang memang nggak sabar-sabaran, Pak. Potong-potong santrian kalau tiba dipukul sekali. Karena ada keinginan untuk mendapatkan lebih itu, lebih cepat gitu kan. Tapi tidak peduli kepada orangnya, Pak. Tapi boleh jadi ada orang yang bersabar, Pak. Bahkan boleh jadi mendahulukan orang lain, Pak. Boleh jadi dia tidak cepat mendapatkannya, tapi kan ada bahasa kebaikan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, ini yang perlu kita melakukan evaluasi diri. Hari ini kita dengan tetangga sebelah, hari ini kita dengan keluarga kita, kakak adik, hari ini kita dengan saudara-saudara kita bersaing atau berlomba dalam kebaikan. Itu pengaruhnya di situ. Dan ada satu lagi kata ulama, kalau persaingan itu, Pak, kalau orang berhasil sakit hati awak. Sakit hati awak. Bako ini udah beda. Beda kalau dalam berlomba dalam kebaikan. Sanang hatiku mencari orang dapat itu, sanang. Walaupun tidak dapat. Itu yang berlomba dalam kebaikan. Senang hatinya, Pak, walaupun tetangganya memperoleh itunya enggak senang hati. Itu bedanya antara persaingan dan perlombaan dan kerja. Kalau at-takasur, tanda tandanya begitu, Bapak Ibu. Ketidaksukaan kita, ketidaksenangan kita terhadap sesuatu yang lebih didapatkan oleh orang, itulah at-takasur. Karena definisinya jelas. Dua pihak atau lebih yang bersaing dalam memperbanyak harta, pengaruh, pengikut agar lebih dibandingkan yang lain. Itu makanya sakit artinya mencari orang lebih darinya itu sakit. Ya. Dan itu nanti pengaruhnya tidak main-main itu Bapak Ibu. Kalau di dalam dunia usaha, kadang-kadang orang kalau sudah terjebak dengan at-takasur, ya, apapun akan dilakukannya agar dia mampu menyaingi orang itu. Ya. Saya tidak tahu juga apakah memang sampai ke mistis ya Pak. Tapi saya tidak pernah juga mengalami hal-hal seperti itu. Cuman ada yang bercerita, kecik kawan-kawan ambo Ustaz, kada yang mau di Jalan Gajah Mada kok tidak nampak di nyoba cerita Ustaz. Tidak nampak Bapak. Iyo, kawan-kawan ambo ambo kecikan di siko kada yang bawa aja. Ala bolak-balik nih Ustaz tidak nampak kada yang bawa baru. Oke, tidak nampak. Ini tidak sasih kalau nampak kecil. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi ceritanya begitu Pak. Tidak nampak kada itu. Sampai akhirnya Pak, salah saya kada itu memang tidak rami adanya, tapi ini pindah nih. Jadi cerita dari orang-orang itu kadanya tidak nampak. Luar biasa ya. Tidak nampak kada itu mana-mana. Ya, saya tidak tahu juga. Ya. Itu kan sudah wilayahnya at-takasur itu. Ya, perilakunya sudah menjadi perilaku yang tidak boleh ada saingan, Pak. Bahkan ada pula orang yang tidak tahu juga apa memang langau kode banyak atau memang ada langau kiriman orang, Pak. Tidak tahu. Ya. Langau kiriman orang, dulu orang mengirim langau, Pak. Ini keceknya kapatan kok tidak ada langau dulu. Kini bakok lah banyak selangau. Langau tidak ada langau biasa, langau hijau lah. Lari konsumen. Itu kan persaingan. Memang ternyata persaingan di dunia perdagangan pun lain karya, Pak. Lain karya. Saya tidak tahu, saya tidak mengalami. Cuman ada yang bercerita seperti itu. Dasar ini. Begitu. Ya. Nah, itu kan pengaruh dari at-takasur tadi. Ya. Ya kalau sudah bermain di hal-hal seperti itu kan sudah kezoliman dan dosa besar. Apalagi melibatkan kekuatan-kekuatan spiritual seperti itu tuh. Main-main. Dosanya dosa besar. Ya.
Saya tidak tahu juga. Kalau santum palala itu ada juga diubi orang. Ya kan takut juga kita kan. Ada juga kadang-kadang orang yang takut bersaing, Pak. Sehingga ya hal-hal seperti itu berani saja dia melakukannya. Berani saja. Ya. Menyakiti orang, menzalimi orang. Ada pula saya pernah mendengar dulu orang beralih nasiku dak lo masak-masak. Dulu masak nasi dak masak-masak apa aja itu? Dak masak-masak nasi gue lucu. Ada apa? Itulah jahit-jahit. Kalau orang model itu lain lo jahit-jahit orang. Itu pasti ada bahasa persaingan itu. Persaingan yang tidak sehat. Ya. Saya tertarik Bapak Ibu, ada sebuah video Pak. Orang tuh berdagang di depan kedainya Pak. Pas Inyo datang, nan mengalih di muka kedai itu tuh malah sudah nyaman, kayak nyuangke Pak barang-barang yang jual tadi. Apa kata orang yang punya kedai? Dia buka pintunya, tetap di sini, jangan pergi kemana-mana. Oh, itu aja. Pak ini ke dalam Pak. Kecewa, kira buain kopi Pak. Kopi ya Bu. Nah, tetap di sini Anda berjualan, aku kopi sekali. Karena rezeki itu Bu, tidak akan pernah salah alamat. Kalau bahasa persaingan Pak, oh nggak bisa. Kalam kada yang boleh habis akan boleh jadi seperti itu. Tapi kalau berlomba-lomba dalam kebaikan tidak seperti itu dia. Boleh jadi itulah payung bau itu kan di situ. Himbauannya di situ. Itu bahasa berlomba-lomba dan tapi terkadang yang banyak itu kan merasa bersaing, Pak. Salah satu begitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Seperti itu. Ya, nah, itu menarik juga video itu, Pak. Tapi ya artinya kalau awak mencari memang tagado itu di mana orang terparkir atau saudara. Tapi dia Pak tuh enggak, Pak. Malah nyuguhin kopi, tetap aja itu aja. Kopi. Di mana orang parkir? Ini bisa parkir orang rumah. Kira-kira begitu. Nah, wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruh atas. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang at-takasur, itu kan berbicara tentang keinginan untuk lebih dibandingkan orang, baik dari segi harta, pengaruh atau kedudukan. Bukan berarti dia tidak mau mengeluarkan uang, Pak. Orang tersebut mau saja mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Kalau memang dengan mengeluarkan uang dalam jumlah besar itu Pak, akan memperbanyak pengaruhnya, memperbesar pengaruh, memperbanyak pengikut Pak. Semangat tuh Pak. Barang diminta orang lagi sekali itu. Yang penting pengaruhnya bertambah besar, pengikutnya bertambah banyak. Pas diminta untuk peserta kurban, dia pikir Pak, pengaruhnya berkurban ke kampung. Lebih bertambah banyak pengikut kampung. Lebih bertambah banyak pengaruh besar pengaruh. Boleh jadi orang-orang seperti ini Bapak Ibu, kalau at-takasur, berinfak dia tidak mau. Ya Pak, bersodokoh dia berat Pak. Karena pengaruh sodokoh itu pertama, yang jaleh pitinya berkurang. Yang kedua, pengaruhnya kamu. Apa pengaruh? Bukan berarti tidak mau mengeluarkan uang. Jadi berapapun jumlah uang yang dikeluarkan Pak, dia tidak ada peduli. Kalau memang itu ada hubungannya dengan pengaruh, ada hubungannya dengan pengikut Pak. Jadi bukan berarti at-takasur ini menyebabkan orang tidak mau mengeluarkan uang, bukan begitu. Tunggu dulu. Ya. Makanya sekali lagi, berapapun jumlah yang diminta orang dia akan keluarkan dengan syarat dia bisa lebih baik dibandingkan orang. Nah, itu targetnya. Maka sulit at-takasur itu membuat orang ikhlas di dalam beramal. Sulit. Ya. Itu pengaruh at-takasur. Ya. Baik, Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada juga pendapat yang tertulis di sebuah tulisan Pak. Ada juga orang yang mengatasnamakan perlombaan dalam kebaikan
padahal di dalamnya sedang ada persaingan. Nah, itu loh. Contoh, dia buka lembaga-lembaga pendidikan lah namanya, atau apalah namanya, dengan dalih berlomba dalam kebaikan, padahal di dalamnya sebenarnya ada persaingan. Kalau persaingan jelas Bapak Ibu, saling menjatuhkan, bersaing mana? Saling merasa lebih baik dibandingkan yang lain, Pak. Itu bukan lagi berlomba dalam kebaikan, tapi itu lebih kepada persaingan. Sehingga ada sebuah tulisan yang saya baca hari ini, kata tulisan itu Pak, banyak lembaga-lembaga Pak, itu lembaga pendidikan yang mengatasnamakan berlomba-lomba dalam kebaikan, padahal tidak, di dalamnya sebenarnya ada persaingan. Sampai begitu tulisan. Maka kalau Bapak Ibu mendirikan sebuah lembaga, ikhlaskanlah niat karena Allah, jangan terjebak dengan yang namanya at-takassur. Saya buka diskusi dan tanya jawab, kalau ada Bapak Ibu silakan. Pasti. Ada Bu? Ya, cukup lah Ibu ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita malam hari ini dengan pembahasan tentang at-takassur. Semoga kita mampu menjaga diri, ya, saling berwasiat. Nah, betul, saling berwasiat supaya kemudian tidak terjebak dalam yang namanya at-takassur ini. Karena sekali lagi, ketika seseorang terjebak dengan at-takassur, pendapat ulama itu tidak akan ada endingnya, Pak. Akhirnya tidak ada. Karena dia akan selalu berusaha Pak, mencari harta, pengaruh. Kenapa? Karena ingin lebih dibanding. Jadi tidak ada endingnya. Makanya ini penutup saja. Makanya Buya Hamka kan dulu cerita tuh Pak, Leo Tolstoy, penjaga Rusia itu kan. Siapa yang berjalan sampai akhir, kemudian kembali lagi sebelum matahari terbenam, ambil seluruh yang mau sama dia, ambil semua. Maka orang kan berlomba, orang istirahat nyoba jalan juga tarik, orang duduk istirahat ini jalan juga tarik. Nah, orang dapet tiba di nyoba balik apa abi yang mati kan itu. Tidak, karena sudah at-takassur, dia merasa harus lebih dibandingkan orang, sehingga tidak lagi berpikir terhadap nilai-nilai kebaikan. Ya ujungnya kalau model itu kan lagi dapet tanah gitu, lagi dapet, tapi ukurannya beda. Ukurannya itu 2 kali 1. Nah, itulah disebut dengan hatta zurtumul maqabir. Ada orang yang terjebak dengan at-takassur Pak, habis energinya, waktunya untuk berlomba-lomba mencari harta, kedudukan, pengaruh Pak, sampai yang haram pun dilanggarnya Pak, padahal ujungnya mati. Mudah-mudahan kita terjauh dari at-takassur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.